di mana Gubernur Bali didampingi oleh OJK dan juga BI Kanwil Bali untuk menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan stimulus ekonomi sebagai dampak dari COVID-19, di mana Gubernur Bali yang didampingi OJK dan juga Kepala BI menyampaikan bahwa akan ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada pengusaha untuk menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit akibat sebagai dampak dari COVID-19. Berikut kita ikuti konferensi persnya. Kawan-kawan sekalian, media cetak, media elektronik, dan juga media online, sore hari ini kita bertemu kembali untuk menyampaikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya dunia perbankan dan juga pengusaha, karyawan, masyarakat yang menjadi nasabah perbankan maupun juga yang bergerak di bidang usaha kecil, menengah, dan mikro serta koperasi. Saya perlu menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk pemulihan perekonomian nasional sebagai dampak dari COVID-19. Hari ini Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam peraturan nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercycle dampak penyebaran COVID-19. Ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa, Bapak Elianus Pongsoda. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia berkenaan dengan suku bunga perbankan yang diberlakukan untuk perekonomian nasional kita saat ini dan juga di daerah. Saya memandang perlu ini disampaikan dalam waktu cepat karena ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diakses oleh masyarakat agar kita tidak terlambat di dalam menjalankan kebijakan terkait dengan perekonomian kita, khususnya di Provinsi Bali yang sangat terdampak akibat permasalahan sekarang ini, terutama di bidang pariwisata dan ikutan daripada pariwisata itu sendiri. Saya silakan Bapak Elianus. Gubernur dan teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini, ya seperti yang disampaikan tadi Pak Gubernur, bahwa pada hari ini Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan POJK yang tadi juga sudah sampaikan Pak Gubernur dalam rangka apa tadi istilah countercyclical untuk dampak corona yang sudah kita lihat bagaimana dampaknya terhadap usaha, terhadap debitur dari industri perbankan ini. Oleh karena itu peraturan OJK yang dikeluarkan pada hari ini itu menjadi acuan nanti bagi teman-teman perbankan, industri perbankan untuk melakukan langkah-langkah relaksasi terhadap debitur. Nah, oleh karena itu dalam POJK ini diatur dua pokok pengaturan relaksasi kualitas aset yang pertama, kemudian yang kedua pengaturan relaksasi restrukturisasi. Ini nanti tentu teman-teman dari industri perbankan akan membuat suatu mekanisme bagaimana implementasi pelaksanaan di masing-masing perbankan dan nanti akan kita monitor, dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, relaksasi ini
ini seperti yang tadi yang kualitas aset itu berlaku untuk kredit yang maksimum 10 miliar. Nah, kemudian yang restrukturisasi ini berlaku untuk dapat juga untuk kredit yang di atas 10 miliar. Nah, tentu nanti kepada para debitur perbankan ini kan nanti teknisnya ini akan didiskusikan, dilakukan diskusi yang detail dengan teman-teman perbankan dan debitur. Nah, tentu juga dalam melakukan relaksasi ini teman-teman perbankan tetap memperhatikan asas prinsip-prinsip kehati-hatian seperti itu. Ada banyak aturan yang kita sudah keluarkan terkait dengan restrukturisasi, kemudian kualitas aset dalam kondisi situasi normal. Tetapi saat ini situasi dampak COVID-19 ini kita keluarkan relaksasi kebijakan yang dapat menjadi acuan dari teman-teman perbankan untuk melakukan. Nah, kalau kita melihat dari sisi restrukturisasi, kan ada yang kita istilahkan rescheduling, reconditioning, kemudian ada restrukturisasi. Ya, bisa berbagai macam. Tentu nanti teman-teman perbankan sudah sangat paham mengenai teknis bagaimana restrukturisasi itu dilakukan. Jadi nanti melihat bahwa dampak terhadap satu debitur, mungkin terhadap debitur yang lain ini akan berbeda, sehingga jenis relaksasi yang diberikan itu nanti akan bervariasi juga antara satu debitur. Jadi ini nanti didiskusikan dengan perbankan dan debiturnya. Saya kira itu inti yang dapat disampaikan. Kemudian yang selanjutnya debitur yang terdampak COVID-19 juga dapat bisa mendapatkan fasilitas kredit baru. Jadi walaupun dalam situasi baru teman-teman perbankan berdasarkan POJK ini dapat memberikan fasilitas kredit baru kepada debitur. Jadi tidak hanya yang tadi yang berdampak yang debitur yang sudah ada, yang sudah diberikan kemudian terdampak, tetapi dapat memberikan kredit baru. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, inti pokok-pokok dari kebijakan OJK yang sudah dapat menjadi acuan bagi teman-teman di perbankan pada hari ini dan selanjutnya. Dan ketentuan ini berlaku sampai 31 Maret tahun 2021. Ya, jadi 1 tahun ke depan. Seperti itu. Saya kira itu teman-teman media yang pokok-pokok yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santio. Gubernur Komisar Restu menambahkan Pak Eli bahwa Bank Indonesia mulai hari ini menurunkan suku bunga 7-day repo rate sebesar 25 basis point dari 4,75 menjadi 4,5 hasil RDG yang hari ini diputuskan oleh Dewan Gubernur tanggal 19 Maret 2020. Ini dalam rangka untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di daerah-daerah itu. Kemudian juga Bank Indonesia juga mendorong untuk terus menggunakan sistem pembayaran non tunai termasuk dengan kris di Bali. Yang ketiga, Bank Indonesia juga tetap menjamin uang kartal di Bali tersedia dengan cukup memadai dan juga bersih kepada masyarakat. Uang-uang yang masuk ke Bank Indonesia kami karantina selama 14 hari. Setelah itu baru kita akan penghitungan ulang untuk diedarkan lagi kepada masyarakat. Jadi kira-kira itu ada kebijakan yang saling mensupport antara OJK terkait dengan pemberian kredit. Yang kedua, Bank Indonesia mengumumkan tingkat suku bunga sehingga dapat membuat ringan debitur-debitur dengan suku bunga yang tentunya lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kepala OJK Bali dan juga Kepala BI Bali sudah sangat jelas. Saya sangat berharap agar dunia perbankan di Bali, bank pembangunan daerah dan juga bank-bank umum lainnya agar betul-betul melaksanakan kebijakan otoritas jasa keuangan dan juga kebijakan dari Bank Indonesia yang menurut saya itu sangat
membantu di dalam menghadapi situasi saat ini akibat daripada dampak COVID-19. Dengan demikian maka para pegawai hotel yang mungkin tidak dapat bayaran penuh itu kalau kebetulan ada pinjaman di bank bisa bernegosiasi dengan bank untuk misalnya memperpanjang masa cicilannya, menurunkan suku bunganya, dan juga kemudahan-kemudahan yang lainnya. Begitu juga bagi debitur atau nasabah umum lainnya, termasuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi yang terdampak dari COVID-19 ini bisa melakukan restrukturisasi, misalnya cicilan pokoknya bisa diperpanjang, dikurangi, ditangguhkan, kemudian juga suku bunganya bisa diturunkan, kemudian tempo pembayarannya bisa diperpanjang, gitu misalnya. Tapi tentu dengan sikap yang positif, yang baik, gitu, sehingga apa yang diberikan kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik untuk memulihkan perekonomian kita di Provinsi Bali ini. Juga kepada masyarakat, pentingnya kebijakan ini untuk menahan dampak negatif yang bisa memperparah keadaan akibat daripada COVID-19 ini terhadap pariwisata dan perekonomian Bali secara keseluruhan. Karena itu kebijakan ini menurut saya sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Saya mohon kepada sekali lagi pada perbankan agar betul-betul menjalankan ini dengan baik dan masyarakat juga bisa mengaksesnya dengan baik dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Bisa saya sampaikan sore hari ini, saya sebagai Gubernur Bali mewakili pemerintah Provinsi Bali, mewakili masyarakat Bali, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan untuk menolong dan meringankan beban pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi dan masyarakat secara umum di Bali ini dalam rangka mempertahankan perekonomian di Bali ini sebagai dampak daripada COVID-19. Mudah-mudahan kejadian ini cepat berlalu, bisa kita lewati dengan baik. Nanti pada saat perayaan Suci Nyepi tanggal 25 Maret yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa kita lewati. Badai pasti berlalu. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini akan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Kalau ada kurang mohon maaf. Saya Parma Santi. Om Santi 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 Om. Demikian pemirsa Bali TV, konferensi pers Gubernur Bali didampingi oleh OJK dan juga Kepala BI. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bali tentang badai pasti berlalu benar-benar terjadi dan stimulus ekonomi yang diberikan memang betul-betul bisa membantu perekonomian Bali dan terutama pengusaha sehingga bisa bangkit setelah COVID-19 ini berlalu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di breaking news berikutnya.